Udara di ruang sidang itu begitu tebal, seolah menyimpan ribuan rahasia yang siap meledak kapan saja. Kamera media menyorot ke depan, ke arah kursi saksi yang kini diduduki oleh sosok berjas abu-abu dengan tatapan tenang Purbaya. Di sekelilingnya, wajah-wajah pejabat tinggi tampak tegang, beberapa menyembunyikan ketakutan di balik senyum palsu. Lampu ruang sidang menyilaukan, tapi bukan cahayanya yang membakar, melainkan atmosfer panas dari pertarungan yang akan dimulai. Dari kursi pimpinan sidang, Zulhas mengetukkan palu dengan irama yang penuh tekanan. Saudara Purbaya, apakah Anda siap menjawab semua pertanyaan hari ini? Suaranya terdengar tajam, seperti ujung pisau yang ingin mengiris harga diri lawan bicaranya. Purbaya menatap lurus tanpa berkedip. Saya tidak hanya siap menjawab, Pak Ketua, katanya pelan namun menggema, saya siap mengungkap yang selama ini tidak ingin didengar. Suara itu, tenang tapi mengguncang. Beberapa anggota sidang langsung saling berpandangan. Sorotan kamera beralih ke Zulhas yang tersenyum tipis, senyum seorang politikus yang terbiasa menyembunyikan ketakutan di balik kontrol. Baik, ujarnya sambil menatap tajam, kita mulai dari hal sederhana. Apakah benar Anda menolak rekomendasi kementerian tanpa alasan jelas? Pertanyaan itu seperti kail beracun. Tapi Purbaya tahu, inilah permainan sebenarnya. Ia menatap sejenak tumpukan berkas di depannya, lalu berkata datar, saya menolak karena alasan yang terlalu jelas untuk mereka yang mau berpikir. Bisik-bisik mulai terdengar di sudut ruangan. Wartawan menulis cepat, tangan mereka gemetar. Purbaya lalu membuka satu map biru, dokumen yang membuat banyak orang di ruangan itu menelan ludah. Ini, katanya sambil menatap ke arah Zulhas, bukti bahwa rekomendasi itu disusun tanpa kajian, hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Saya tidak menolak perintah, saya menolak kebohongan. Ruangan langsung riuh. Kamera berputar, suara klik shutter memenuhi udara seperti peluru. Zulhas berusaha menahan amarahnya. Saudara Purbaya, katanya dengan nada yang dibuat setenang mungkin, ingat posisi Anda. Jangan membuat pernyataan yang bisa memperkeruh suasana. Tapi Purbaya hanya tersenyum. Senyum kecil, tapi penuh keberanian yang membuat banyak orang di ruangan itu merasa kecil. Saya lebih takut kehilangan integritas, ujarnya tenang, daripada kehilangan jabatan. Kalimat itu jatuh seperti petir di tengah ruang sidang. Sekejap, keheningan menggantung. Beberapa anggota dewan menunduk. Zulhas, yang tadi begitu percaya diri, tampak kehilangan pijakan. Purbaya masih duduk di tempatnya, dengan napas stabil, matanya menatap jauh ke depan, seolah ia sudah melihat masa depan yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Dan di detik itu, seluruh ruang sidang seakan berhenti bernafas. Mikrofon tetap menyala, tapi tak ada lagi yang berani berbicara. Di luar, ratusan wartawan mulai berteriak memanggil nama Purbaya. Namun di dalam, satu hal menjadi jelas, permainan sudah berubah arah. Satu jawaban sederhana, tapi cukup untuk mengguncang seluruh bangunan kekuasaan yang selama ini berdiri di atas kepura-puran. Malam itu, di balik tembok tinggi gedung kementerian, sekelompok orang berkumpul dalam ruangan berasap tebal. Lampu temaram menerangi meja panjang tempat dokumen-dokumen rahasia berserakan. Zulhas duduk di ujung meja, matanya merah karena amarah yang belum reda. Orang itu terlalu berbahaya, katanya pelan tapi penuh tekanan. Dia harus dipatahkan, besok juga. Para penasihatnya saling bertukar pandang. Mereka tahu, bukan hal mudah menjatuhkan seseorang seperti Purbaya, sosok yang tak bisa dibeli, tak bisa diancam, dan tak bisa diarahkan. Seorang pejabat senior mendekat, berbisik pelan, kita buat dia terlihat salah, tanpa perlu menyentuhnya langsung. Cukup, ubah narasinya di media. Zulhas mengangguk perlahan. Bagus, katanya. Buat publik percaya bahwa Purbaya berkhianat pada negara. Rencana licik itu pun dimulai, berita manipulatif disiapkan, saksi palsu disusun, dan agenda sidang berikutnya diatur agar Purbaya terjebak pada pertanyaan yang akan menjeratnya di depan umum. Permainan kotor sedang disusun dengan keahlian politis yang kejam. Namun di tempat lain, Purbaya duduk sendirian di ruang kerjanya yang gelap. Lampu meja kecil menyinari wajahnya yang penuh kelelahan, tapi matanya masih tajam. Ia tahu, serangan berikutnya tak akan datang dari depan, melainkan dari belakang, dari mereka yang takut akan kecerdasannya. Ia menatap peta besar di dinding, penuh garis dan catatan kecil. Semua nama, semua alur, semua kemungkinan sudah ia perkirakan. Kalian pikir aku tidak tahu permainan ini? Gumamnya lirih.
Ada ketenangan dalam nada suaranya, ketenangan seorang pemimpin yang tahu kapan badai akan datang. Telepon berdering. Suara sekretarisnya terdengar cemas. Pak, beberapa media sudah menyiarkan berita bahwa Anda melanggar prosedur. Mereka bilang Anda menolak perintah negara. Purbaya hanya menghela napas. Negara bukan orang-orang yang bersembunyi di balik meja, Nita. Negara adalah rakyat, dan saya tidak akan meminta maaf karena membela mereka. Kalimat itu diucapkannya dengan nada lembut, tapi penuh keyakinan yang tak tergoyahkan. Sementara itu, di ruang redaksi sebuah stasiun televisi, produser berdebat sengit. Kita yakin mau tayangkan ini. Bukti-buktinya lemah, tapi perintah dari atas sudah jelas. Tayangan tentang pengkhianatan Purbaya pun diputar, menciptakan badai opini publik yang penuh kebohongan. Namun alih-alih runtuh, nama Purbaya justru semakin ramai diperbincangkan. Rakyat mulai curiga, semakin mereka menyerangnya, semakin ia terlihat benar. Keesokan harinya, menjelang sidang lanjutan, Purbaya melangkah ke gedung dengan langkah pelan tapi pasti. Wartawan mengepungnya, mikrofon terarah ke wajahnya. Apakah benar Anda melawan pemerintah, Pak? Tanyanya salah satu reporter. Purbaya berhenti sejenak, lalu menatap tajam ke kamera. Saya tidak melawan pemerintah, jawabnya. Saya melawan kebodohan yang memakai nama pemerintah untuk menutupi kesalahan. Kalimat itu langsung viral. Dalam hitungan menit, ruang sidang yang belum dimulai sudah penuh bisik-bisik dan kegelisahan. Zulhas di dalam ruangannya mengepalkan tangan, menahan marah. Ia sadar sesuatu yang menakutkan sedang terjadi, jebakan yang ia rancang dengan sempurna, mulai berbalik menyerang dirinya sendiri. Pagi itu, ruang sidang kembali penuh sesak. Wartawan, politisi, dan pejabat tinggi berdesakan, menunggu babak baru dari drama yang belum selesai. Di tengah sorotan lampu dan desakan mikrofon, Purbaya berjalan masuk dengan tenang, membawa satu map hitam di tangannya. Tidak ada pengawal, tidak ada senyum, hanya langkah pasti seorang lelaki yang tahu kebenaran sedang menantinya di ujung meja sidang. Semua mata mengikuti pergerakannya, suara berbisik terdengar, apa yang dibawanya kali ini. Zulhas duduk di kursi pimpinan dengan wajah tegang yang disamarkan oleh senyum palsu. Ia yakin hari ini Purbaya akan terpojok oleh jebakan baru. Namun begitu sidang dibuka, arah permainan langsung berubah. Purbaya mengeluarkan satu lembar kertas, meletakkannya di meja, lalu berkata, sebelum saya menjawab pertanyaan, izinkan saya menunjukkan sesuatu yang selama ini disembunyikan dari publik. Nada suaranya datar, tapi gema kalimat itu membuat semua kepala menoleh. Ia menekan tombol di depan mikrofon, dan layar proyektor di ruangan itu menyala. Muncul serangkaian dokumen internal, berisi aliran dana, tanda tangan pejabat, dan memo rahasia dari kementerian yang langsung membuat suasana beku. Inilah jejak data yang kalian sembunyikan, ujarnya pelan. Bukan saya yang menolak prosedur, tapi sistem kalian yang melanggar hukum. Ruangan seketika berubah hening. Beberapa pejabat pucat, Zulhas meneguk air. Tangannya gemetar halus. Salah satu anggota sidang mencoba menyelamatkan situasi. Tunggu dulu, dokumen itu belum diverifikasi secara resmi. Serunya keras. Purbaya menatapnya dengan senyum dingin. Saya tidak perlu menunggu verifikasi dari mereka yang justru saya buktikan terlibat, balasnya. Kalimat itu seperti palu yang menghantam reputasi semua yang hadir. Kamera televisi menyorot wajah-wajah yang mendadak kehilangan warna. Lalu, dari sudut ruang, seorang anggota muda berbisik pada rekannya, ini gila, kalau ini benar, separuh ruangan ini bisa jatuh. Tapi Purbaya belum selesai. Ia menambahkan, kalian menyembunyikan laporan ini dari publik selama 2 tahun. Rakyat berhak tahu bahwa kebijakan yang kalian sebut, untuk kepentingan nasional, hanyalah tameng untuk kepentingan pribadi. Sorakan kecil terdengar dari kursi belakang, beberapa wartawan menatap tak percaya, sebagian lainnya menitikkan air mata bangga. Zulhas berusaha mengendalikan suasana. Saudara Purbaya, hentikan. Ini di luar konteks sidang. Katanya keras. Tapi Purbaya tetap duduk tegak, menatapnya dengan pandangan yang tak tergoyahkan. Konteksnya jelas, Pak Ketua, ujarnya tenang. Selama ini, Anda yang menentukan konteksnya. Sekarang biarkan kebenaran menentukan miliknya sendiri. Kalimat itu menamparkan ego banyak orang di ruangan itu. Dan di momen itu, ruang sidang benar-benar meledak. Suara wartawan berbaur dengan teriakan pejabat yang panik. Namun di tengah kekacauan, Purbaya tetap diam, tangannya terlipat,
pandangannya lurus ke depan. Di layar besar, bukti-bukti terus bergulir, menelanjangi sistem yang selama ini tak tersentuh. Di luar gedung, ribuan orang mulai berdatangan, membawa poster bertuliskan satu kata, tagar Purbaya berani benar. Suasana ruang sidang kini seperti medan perang. Para anggota dewan mulai kehilangan kendali, suara teriakan dan bantingan meja saling bersahutan. Zulhas memukul palu dengan keras hingga kayunya retak. Tenang, sidang ini harus tetap dalam aturan. Teriaknya, meski nadanya lebih seperti ancaman daripada peringatan. Namun, di tengah kekacauan itu, hanya satu orang yang tetap tenang, Purbaya. Wajahnya datar, tapi matanya berkilat. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar sidang, ini ujian terakhir dari harga dirinya sebagai pemimpin sejati. Salah satu pejabat berdiri dan menuding tajam ke arahnya. Anda sudah melampaui batas, Purbaya. Anda pikir siapa diri Anda sampai berani menantang sistem? Suara itu menggema, disambut tepuk tangan dari pihak-pihak yang setia pada kekuasaan lama. Tapi Purbaya tidak bergeming. Ia berdiri perlahan, mengambil mikrofon, dan suaranya yang tenang justru membuat seluruh ruangan mendadak sunyi. Saya bukan siapa-siapa, katanya pelan. Saya hanya seseorang yang menolak berlutut di depan kebohongan. Zulhas mengetuk meja keras-keras. Jaga kata-katamu, Anda di bawah sumpah. Tapi Purbaya menatapnya dalam-dalam. Sumpah saya bukan kepada Anda, Pak Ketua, jawabnya. Sumpah saya kepada rakyat dan kebenaran. Dua hal yang tampaknya sudah lama dilupakan di ruangan ini. Setiap katanya menancap seperti belati di dada para pejabat yang terbiasa hidup dalam bayangan kekuasaan. Beberapa mencoba mengalihkan pandangan, tak sanggup menatap mata jernih yang begitu tajam itu. Seorang anggota senior berdiri, berusaha menekan Purbaya dengan suara berat. Purbaya, kami bisa memecatmu. Ingat itu, ia mengucapkannya dengan nada yang yakin, seolah ancaman itu cukup untuk membuat siapapun tunduk. Tapi kali ini, Purbaya tersenyum tipis, bukan senyum sopan, melainkan senyum seseorang yang sudah melewati rasa takut. Silakan, katanya, pelan, jabatan bisa kalian cabut, tapi kehormatan tidak bisa kalian ambil. Ruangan kembali hening, tidak ada yang berani menimpali. Kalimat itu terlalu berat untuk dijawab. Di bangku wartawan, seseorang berbisik lirih, itu baru pemimpin. Sementara Zulhas menunduk, pura-pura membetulkan berkasnya, menahan amarah yang mulai menggerogoti kewarasannya. Ia tidak pernah menyangka lawan yang dianggapnya hanya birokrat biasa itu akan melawan dengan keteguhan yang tak bisa dibeli dengan apapun. Tiba-tiba, suara Purbaya kembali terdengar, lebih lembut tapi jauh lebih menghunjam. Saya datang ke sini bukan untuk melawan siapapun, katanya. Saya datang untuk mengingatkan, kekuasaan tanpa moral adalah racun, dan kebenaran tanpa keberanian hanyalah mimpi. Kata-kata itu membuat seluruh ruangan terdiam. Bahkan kamera pun seolah berhenti merekam, terpaku pada sosok yang berdiri tegak, menatap masa depan tanpa gentar. Ketika sidang akhirnya ditutup dengan tergesa, tidak ada yang berani menatap Purbaya. Ia berjalan keluar tanpa pengawalan, melangkah pelan di antara kerumunan wartawan yang terpana. Tidak satu pun kata keluar dari mulutnya. Tapi semua yang hadir tahu, hari itu, bukan kekuasaan yang menang, melainkan harga diri. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, rakyat melihat sosok yang pantas disebut pemimpin sejati. Keesokan harinya, sidang berlanjut dengan agenda yang lebih menegangkan. Kali ini bukan sekadar interogasi politik, melainkan pertarungan logika, adu kecerdasan antara Purbaya dan para ahli yang sengaja didatangkan untuk meruntuhkannya secara intelektual. Ruang sidang disulap menjadi arena debat terbuka. Di barisan depan, duduk 3 pakar independen, yang diam-diam dibayar mahal untuk menjatuhkan kredibilitasnya. Zulhas duduk di kursi pimpinan dengan wajah puas, yakin hari ini, permainan akan berakhir dengan kemenangan di tangannya. Saudara Purbaya, ucap salah satu pakar dengan nada sombong, Anda berbicara tentang moral dan integritas, tapi apakah Anda paham konsekuensi hukum dari tindakan menolak perintah kementerian? Kalimat itu diucapkan dengan gaya akademik, penuh arogansi yang berlapis logika. Purbaya menatapnya sebentar, lalu tersenyum kecil. Saya sangat paham hukum, katanya pelan, karena saya hidup di dalamnya, bukan bersembunyi di baliknya. Ruangan bergemuruh. Sang pakar mencoba membalas dengan data, teori, dan istilah rumit. Tapi setiap argumen yang dilontarkan, Purbaya balas dengan fakta sederhana namun tak terbantahkan.
Anda bicara tentang prosedur, ujarnya, tapi lupa bahwa hukum tanpa keadilan hanyalah alat penindasan yang sah. Kata-katanya seperti pisau yang diselipkan di antara kalimat, tenang, elegan, tapi mematikan. Pakar kedua mencoba menantang dengan nada sinis. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa Anda lebih benar daripada sistem negara ini. Purbaya menghela napas, menatap lurus ke arah layar proyektor yang menampilkan grafik manipulatif. Tidak, katanya lembut. Saya hanya ingin negara ini kembali pada akal sehatnya. Karena sistem tanpa nurani tidak layak disebut negara. Seketika ruangan terdiam, bahkan mikrofon di meja Zulhas terdengar berderak karena genggamannya yang terlalu kuat. Zulhas tak tahan lagi. Ia berdiri dan berteriak, "Cukup. Anda hanya pandai bermain kata." Tapi Purbaya berbalik menatapnya. Tatapan itu tajam, tapi tidak marah. "Kalau kata-kata saya bisa membuat Anda marah," ujarnya tenang, "mungkin bukan kata saya yang berlebihan, tapi hati Anda yang terlalu rapuh untuk mendengar kebenaran." Tepuk tangan spontan pecah dari sisi ruangan tempat para jurnalis duduk. Kamera televisi fokus pada wajah Zulhas yang merah padam menahan malu. Pertarungan itu berlanjut hampir 2 jam. Semua jebakan logika, setiap fitnah yang disusun dengan rapi, berhasil dipatahkan oleh kecerdasan yang jernih dan prinsip yang teguh. Setiap kalimat Purbaya bukan hanya jawaban, tapi pelajaran moral yang menamparkan seluruh ruangan. Di luar gedung, rakyat menyaksikan siaran langsung melalui layar besar. Mereka tidak melihat seorang pejabat berbicara, tapi seorang pemimpin yang berdiri tegak melawan kebusukan dengan kekuatan akal dan hati. Ketika sidang berakhir, suasana tak lagi sama. Para pakar yang tadi angkuh menunduk diam. Zulhas pergi lebih dulu tanpa menatap siapapun. Dan Purbaya, ia hanya berdiri di depan mikrofon, menatap seluruh ruangan, lalu berkata dengan suara pelan, "Kebenaran tidak butuh banyak pembela. Ia hanya butuh satu orang yang cukup berani untuk tidak mundur." Ruangan kembali hening, namun kali ini, bukan karena takut, melainkan karena kagum. Sore itu, udara di luar gedung parlemen terasa berat. Ribuan orang mulai berkumpul di depan pagar, membawa poster bertuliskan, "Kami percaya Purbaya, kebenaran tidak bisa dibungkam, dan pemimpin sejati tidak tunduk." Dari layar besar yang menayangkan siaran langsung sidang, wajah Purbaya terpampang jelas tenang, berwibawa, namun penuh luka perjuangan. Rakyat yang selama ini hanya menjadi penonton kini mulai bersuara. Sebuah gelombang kesadaran sedang bangkit, dan tak ada siapapun yang bisa menghentikannya. Di dalam gedung, Zulhas berjalan mondar-mandir di ruang pribadinya. Tangannya gemetar menyalakan rokok yang ke-13 dalam 1 jam. Bagaimana bisa, opini publik berbalik secepat ini? Gumamnya, seorang staf mencoba menenangkan, tapi suaranya gugup. "Pak, semua stasiun televisi sekarang menayangkan rekaman sidang kemarin. Tagar-tagar Purbaya berani benar trending di seluruh negeri." Zulhas menatap kosong ke jendela. Ia sadar, bukan hanya reputasi yang dipertaruhkan, tapi kekuasaan yang selama ini ia bangun perlahan-lahan runtuh di hadapan satu orang. Sementara itu, di rumah kecil di pinggiran kota, seorang ibu tua menatap layar televisi dengan mata berkaca. "Itu anak muda yang dulu saya ajar di sekolah," katanya lirih kepada cucunya. "Aku tahu dia berbeda. Dia tidak akan menjual kebenaran demi kenyamanan." Di pasar, di kampus, di jalanan, nama Purbaya menjadi simbol harapan. Orang-orang mulai berdiskusi, berdebat, bahkan berdoa untuknya. Dalam diam, bangsa ini seperti baru sadar, masih ada pemimpin yang jujur, yang tidak takut berdiri sendirian di hadapan kekuasaan. Malamnya, tim media Purbaya datang ke rumahnya. "Pak, semua media ingin wawancara. Anda jadi ikon nasional." Tapi Purbaya hanya tersenyum letih. "Saya bukan ikon," katanya pelan. "Saya hanya orang yang memilih jujur di saat banyak orang memilih aman." Ia menatap jendela, melihat ratusan lilin menyala di luar pagar rumahnya. Rakyat datang, menunggu, menyanyikan lagu perjuangan. Purbaya menunduk, bukan karena malu, tapi karena terharu. Ia tak pernah meminta ini. Ia hanya ingin kebenaran berjalan di tempat yang seharusnya. Di sisi lain, pemerintah panik. Rapat darurat digelar tengah malam. "Kita harus redam ini segera," kata seorang menteri. "Jika dibiarkan, dia akan jadi simbol perlawanan." Namun justru ketakutan itu menandakan sesuatu yang lebih besar, kekuasaan mulai kehilangan kendali. Media asing mulai menyorot, headline berita internasional menulis, "Indonesia witnesses rise of a true leader, Purbaya."
Keesokan harinya, ketika Purbaya melangkah keluar rumah menuju sidang berikutnya, jalanan di depannya sudah dipenuhi lautan manusia. Mereka bersorak, memanggil namanya. Beberapa bahkan meneteskan air mata ketika melihat sosok yang berjalan sederhana, tanpa pengawalan mewah, tanpa simbol kekuasaan, hanya membawa satu map lusuh berisi kebenaran. Langit mendung, tapi suasana hati rakyat cerah. Dan ketika Purbaya berdiri di depan pagar gedung sidang, ia menatap ribuan wajah penuh harapan itu. Ia hanya mengangkat tangan, memberi hormat, lalu berkata dengan suara pelan tapi menggema lewat pengeras suara, "Ini bukan tentang saya. Ini tentang kalian, rakyat yang berani percaya lagi pada kebenaran." Suasana langsung pecah. Tangis dan sorak menjadi satu. Hari itu, nama Purbaya bukan lagi sekadar berita, ia menjadi gerakan. Malam menjelang, tapi gedung kementerian masih terang benderang. Di ruang rapat tertutup lantai 10, Zulhas duduk bersama beberapa tokoh politik senior. Wajah-wajah mereka menegang, bayangan di bawah mata mereka seperti menandakan malam-malam tanpa tidur. Di atas meja, ada tumpukan laporan intelijen, grafik opini publik, dan daftar nama-nama yang mulai mendukung Purbaya. "Dia sudah terlalu jauh," kata Zulhas dengan suara berat. "Kalau kita biarkan, besok dia bukan cuma simbol, dia ancaman." Seorang pejabat muda mencoba bicara hati-hati, tapi, "Pak, rakyat sudah berpihak padanya. Apapun yang kita lakukan bisa berbalik." Zulhas menatapnya tajam, mata penuh amarah. "Kau pikir aku takut pada rakyat?" Ia menepuk meja keras, membuat gelas air berguncang. "Kita kuasai media, kita kendalikan hukum, dan kita punya tangan di semua lembaga. Kita buat dia terlihat kotor, meski dia bersih." Kalimat itu seperti mantra kegelapan, dan semua yang ada di ruangan itu paham, permainan sudah berubah menjadi perang. Di luar gedung, hujan turun deras. Di suatu tempat lain, seorang pria berpakaian hitam menyalakan telepon genggam, menerima pesan singkat, "Target Purbaya. Reputasi harus hancur sebelum sidang akhir." Ia tersenyum dingin, lalu menghilang di balik hujan malam. Saat yang sama, di rumahnya yang sederhana, Purbaya menatap layar televisi. Berita baru muncul, Purbaya diduga terlibat kasus lama. Wajahnya tetap tenang, tapi matanya menyipit. Ia tahu ini bukan kebetulan. Mereka mulai panik, gumamnya lirih. Nita, sekretaris setianya, datang membawa beberapa dokumen. "Pak, ini semua laporan fitnah yang beredar. Mereka mulai menyerang pribadi Anda." Purbaya mengambil satu kertas, menatapnya sebentar, lalu tertawa pelan. "Lucu ya? Mereka pikir kebenaran bisa dibungkam dengan kebohongan." Nita menatapnya cemas. "Tapi rakyat belum tentu tahu mana yang benar." Purbaya menepuk bahunya. "Tenang saja, Nita. Kebenaran itu seperti matahari. Kau bisa menutupinya sebentar, tapi tidak bisa selamanya." Sementara itu, di ruang redaksi media nasional, seorang jurnalis muda menatap layar komputer dengan ragu. Di depannya, ada dua berita, satu perintah dari atas untuk menjelekkan Purbaya, satu lagi hasil investigasi yang membuktikan bahwa semua tuduhan palsu. Ia menggigit bibir, lalu dengan tangan gemetar menekan tombol "Publish" pada berita kedua, yang jujur. Dalam hitungan jam, berita itu viral. Masyarakat kembali bangkit, menolak propaganda. Tagar-tagar "Kami bersama Purbaya" memenuhi seluruh lini masa. Zulhas yang sedang menonton berita itu melempar remote ke dinding. "Siapa yang bocorkan? Siapa?" teriaknya. Tidak ada yang berani menjawab. Dalam diam, ia sadar sesuatu yang menakutkan, semakin keras ia melawan, semakin besar Purbaya tumbuh dalam hati rakyat. Kekuasaan yang dulu membuatnya merasa tak tersentuh kini terasa rapuh. Ia menatap jendela yang gelap, dan dalam hatinya mulai muncul rasa yang belum pernah ia kenal, takut. Di sisi lain kota, Purbaya duduk di kursi ruang tamunya, memandangi lilin yang berkelap di luar rumah. Ia tahu badai besar sedang menuju padanya. Tapi dalam ketenangan itu, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Jika harga dari kebenaran adalah kehancuran, maka biarlah aku hancur dengan kepala tegak." Ia menatap langit yang diselimuti hujan, dan di balik awan gelap itu, seolah ada cahaya yang mulai memecah kegelapan bangsa. Hari itu, udara di ibu kota terasa berbeda. Langit mendung, tapi suasana di sekitar gedung parlemen bergetar oleh ribuan orang yang menunggu sidang terakhir Purbaya. Wartawan berdesakan di depan gerbang, mikrofon dan kamera diarahkan ke satu pintu besar yang belum terbuka. Di dalam, ruangan sudah disusun rapi.
Semua pejabat hadir, bahkan yang selama ini jarang muncul. Zulhas duduk di kursi pimpinan dengan wajah pucat, tapi matanya menyimpan bara. Ia tahu, hari ini adalah hari penentuan, antara kemenangan kekuasaan, atau kemenangan nurani. Pintu besar itu akhirnya terbuka. Purbaya melangkah masuk, hanya membawa satu map hitam di tangannya. Tidak ada pengawalan, tidak ada senyum. Ia berjalan tenang, menatap kursi sidang seolah menatap takdir. Ruangan mendadak sunyi. Semua tahu, apapun yang ia ucapkan hari ini akan menjadi sejarah. Saat ia duduk, suara ketukan palu menggema. Sidang dimulai, ucap Zulhas dengan suara berat, mencoba menutupi getaran di nadanya. Saudara Purbaya, katanya, hari ini Anda diminta menjawab satu pertanyaan terakhir, apakah tindakan Anda selama ini dapat dibenarkan, meskipun melawan keputusan pemerintah? Suara Zulhas terdengar dingin, tapi di baliknya tersimpan harap agar Purbaya tergelincir oleh jawabannya sendiri. Semua mata menatap ke arah lelaki itu. Detik terasa berjalan lambat. Purbaya tidak langsung menjawab. Ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke arah Zulhas, lalu seluruh ruangan. Apa yang saya lakukan, katanya perlahan, bukan untuk melawan pemerintah. Tapi untuk mengingatkan bahwa pemerintah pun bisa salah. Beberapa orang terkejut. Zulhas mencoba memotong, tapi Purbaya melanjutkan dengan suara yang mulai bergetar oleh emosi. Dan jika kejujuran dianggap sebagai bentuk perlawanan, maka biarlah saya berdosa karena jujur. Ruangan seketika membeku. Tak ada suara, bahkan kamera televisi pun berhenti bergerak seolah takut merusak keheningan suci itu. Kalimat itu, pendek, tapi mengguncang seluruh fondasi kekuasaan. Seorang anggota dewan yang selama ini diam menunduk, meneteskan air mata. Di luar, ribuan orang yang menonton lewat layar besar bersorak, lalu hening, sebelum akhirnya meledak dalam teriakan, hidup Purbaya. Hidup kebenaran. Zulhas kehilangan kata. Ia memukul palu, tapi suara itu terdengar lemah. Ia tahu permainan sudah selesai. Di matanya terpantul sosok Purbaya yang berdiri tegak, tidak dengan kebanggaan, melainkan dengan ketenangan seorang pemimpin sejati yang tahu tugasnya sudah selesai. Saudara sudah menjawab, kata Zulhas pelan, dan jawabannya akan diingat bangsa ini. Purbaya menunduk sebentar, lalu menatap seluruh ruangan untuk terakhir kalinya. Saya tidak butuh mereka yang setuju dengan saya, katanya lembut. Saya hanya butuh mereka yang berani berpikir sendiri. Ia lalu mengambil mapnya dan berjalan keluar. Kamera mengikuti langkahnya hingga pintu tertutup. Tapi gema kalimatnya masih tertinggal di ruang sidang itu, berat, berwibawa, dan abadi. Di luar gedung, ribuan lilin dinyalakan serentak. Langit masih mendung, tapi cahaya dari ribuan api kecil itu menembus gelap. Rakyat menangis, bukan karena kalah atau menang, tapi karena untuk pertama kalinya mereka melihat seseorang yang benar-benar berdiri di sisi mereka. Hari itu, bangsa ini terdiam, bukan karena takut, tapi karena akhirnya mereka mengerti, kebenaran hanya butuh satu suara untuk mengguncang dunia. Keesokan harinya, Indonesia seakan terbangun dari tidur panjangnya. Di setiap sudut kota, dari warung kopi kecil hingga gedung pencakar langit, hanya satu nama yang dibicarakan, Purbaya. Tayangan ulang sidang semalam diputar berulang-ulang di layar televisi nasional. Kalimatnya, jika kejujuran dianggap perlawanan, maka biarlah saya berdosa karena jujur, menjadi mantra baru bangsa. Dalam sekejap, suara itu menembus batas partai, agama, dan status sosial. Bahkan mereka yang dulu menentangnya kini mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang pantas disebut pemimpin sejati. Di jalan-jalan, rakyat menyalakan lilin, memegang poster bertuliskan kami bersama Purbaya. Tidak ada komando, tidak ada organisasi, semua terjadi begitu saja, spontan, seperti gelombang nurani yang tak bisa ditahan. Para mahasiswa turun ke jalan dengan wajah penuh semangat. Para petani, nelayan, dan buruh bergabung dalam barisan panjang yang damai. Mereka tidak membawa senjata, hanya keyakinan. Indonesia berguncang, bukan oleh amarah, tapi oleh kesadaran. Di ruang kerjanya, Zulhas menatap layar berita dengan tangan bergetar. Setiap stasiun televisi, setiap portal daring, setiap media sosial, semuanya berbicara tentang kebangkitan moral. Dia mencuri simpati publik, gumam salah satu penasihatnya. Zulhas memukul meja keras. Bukan simpati, katanya, dia mencuri hati bangsa ini. Ia tahu,
Kekuasaan yang dibangun bertahun-tahun kini mulai retak oleh satu kalimat yang keluar dari mulut seorang pria yang berani berkata benar. Sementara itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, Purbaya menolak semua tawaran wawancara. Ia hanya duduk di teras, menatap anak-anak kecil bermain di jalan. Ketika Nita datang membawakan ponselnya yang terus berdering, Purbaya hanya tersenyum. "Saya tidak perlu menjelaskan apa-apa lagi," katanya pelan. "Kebenaran sudah berjalan sendiri, sekarang biarkan rakyat yang berbicara." Namun di balik euforia itu, badai lain mulai terbentuk. Beberapa tokoh kuat yang merasa terancam mulai mengadakan pertemuan rahasia. "Jika kita biarkan dia hidup bebas, sistem kita hancur," kata seorang pejabat tua. "Kita harus hentikan dia, dengan cara apapun." Suasana rapat berubah dingin. Seorang perwira berpangkat tinggi menunduk, enggan bicara, tapi perintah itu akhirnya keluar juga, "Singkirkan Purbaya." Sebelum dia mengubah segalanya, malamnya, di tengah sorak-sorai rakyat yang menyalakan lilin, sebuah mobil hitam melaju pelan di depan rumah Purbaya. Dua sosok berseragam duduk di dalamnya. Salah satu membuka jendela, menatap rumah itu lama, lalu berkata pelan, "Perintah sudah turun." Angin berhembus dingin, dan di kejauhan, petir menyambar langit, seolah alam pun tahu bahwa babak terakhir sudah di depan mata. Di dalam rumah, Purbaya berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri dan tersenyum tenang. "Mereka bisa menghentikan tubuhku," bisiknya, "tapi tidak pikiranku." Lalu ia memejamkan mata, seolah bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Di luar, suara hujan mulai deras. Indonesia bersiap menyaksikan akhir dari kisah seorang pemimpin sejati, kisah yang akan mengguncang sejarah bangsa. Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan ibu kota yang sepi. Di rumah sederhana yang kini dijaga ribuan rakyat di luar pagar, Purbaya duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram, secangkir kopi dingin di meja, dan setumpuk dokumen yang tak lagi ia sentuh. Ia tahu waktunya hampir tiba. Dari balik jendela, suara langkah pasukan mendekat perlahan, teratur, dan dingin. Tapi di wajah Purbaya tak ada ketakutan. Hanya ketenangan yang tak bisa dijelaskan, ketenangan seorang pemimpin yang tahu bahwa kebenaran tidak pernah mati. Sementara di luar, ribuan orang berbaris di bawah hujan. Mereka tak beranjak, memegang lilin yang mulai padam diterpa angin. "Kami bersama Purbaya," teriak seorang pemuda. Suaranya menggema, lalu diikuti lautan manusia. Cahaya lilin-lilin itu menari dalam gelap, seperti ribuan bintang yang menolak padam. Di tengah kerumunan, Nita menatap rumah tuannya dengan air mata. "Tuan, mereka sudah di sini," katanya lirih lewat sambungan telepon. Purbaya hanya menjawab pelan, "Biarkan mereka datang, Nita. Malam ini, harga diri bangsa sedang diuji." Pintu rumah akhirnya digedor keras. "Purbaya, atas perintah negara, Anda kami tangkap." Suara aparat terdengar tegas tapi gemetar. Purbaya berdiri, merapikan kemejanya, lalu menatap foto ibunya di dinding. "Bu, anakmu tidak akan tunduk," bisiknya. Ia membuka pintu, dan kilatan lampu serta senjata langsung mengarah padanya. Namun langkahnya tetap tenang, seperti seorang raja yang turun tahta dengan kehormatan, bukan karena kalah, tapi karena memilih untuk tidak kotor. "Apakah kau sadar apa yang kau lakukan?" tanya salah satu perwira dengan nada keras. Purbaya menatapnya lurus. "Saya sadar sepenuhnya. Tapi apakah kalian sadar apa yang kalian lakukan terhadap bangsa ini?" Kalimat itu menghantam lebih keras dari peluru. Bahkan prajurit yang menahannya pun menunduk, kehilangan kata. Di antara sorotan kamera yang menyala-nyala, wajah Purbaya terlihat gagah, tegak, dan damai. Ia melangkah pergi tanpa rantai di hati, karena ia tahu, keberaniannya sudah menjadi suara rakyat. Beberapa jam kemudian, berita penangkapannya mengguncang dunia. Dari London, Tokyo, hingga New York, media internasional menyoroti satu kalimat yang ia ucapkan sebelum digiring masuk mobil tahanan. "Lebih besar dari, kekuasaan bisa memenjarakan tubuhku, tapi tidak nuraniku." Kalimat itu menggelegar di setiap layar ponsel, menciptakan gelombang solidaritas global. Di Indonesia, rakyat turun ke jalan, bukan dengan amarah, tapi dengan nyanyian. Lagu-lagu perjuangan berkumandang lagi, lilin-lilin menyala di setiap kota. Bangsa ini menangis, bukan karena kehilangan pemimpinnya, tapi karena menyadari arti sebenarnya dari harga diri seorang manusia yang menolak tunduk pada kebohongan. Beberapa minggu kemudian, rezim mulai retak.
Zulhas dan kelompoknya kehilangan dukungan publik. Tekanan dari rakyat dan internasional memaksa pengadilan membuka kembali kasus Purbaya. Fakta demi fakta terungkap, semua tuduhan palsu. Dan ketika hakim akhirnya membacakan keputusan bebas di tengah gemuruh rakyat, nama Purbaya resmi menjadi simbol kebenaran yang tak bisa dibungkam, simbol harga diri seorang pemimpin sejati. Di akhir kisahnya, Purbaya berdiri di atas panggung kecil di depan rakyatnya, mengenakan pakaian sederhana. "Jangan jadikan saya pahlawan," katanya dengan suara berat. "Jadikan kejujuran sebagai kebiasaan, bukan keberanian langka." Suara itu membuat ribuan orang terdiam, lalu bertepuk tangan panjang, bukan karena kemenangan, tapi karena kesadaran. Malam itu, langit yang kelam akhirnya cerah. Bukan karena hujan berhenti, tapi karena bangsa ini baru saja menemukan kembali sinar kejujuran dari seorang manusia bernama Purbaya.